Horas. Selamat datang di CMD Podcast. Apa nih Bob? Jadi sekarang kita kedatangan sama nih Bang. Kita kedatangan penyanyi ya. Penyanyi dari mana sih Bob? Dari Medan. Katanya dari Medan, katanya. Katanya iya. nih. Bener sih Bob sebenarnya Bob, bukan katanya Bob. Tapi Dari bisa Medan, kita pasti nanti mungkin ya. Oke. Langsung aja kita panggil ya. Ari Sinaga. Oke. Selamat datang. Horas. Assalamualaikum. Ya, Gimana Bang? Kabarnya Bang? puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya Bang ya. Emang gimana nih Bang? Abang kan lagi tag vokal nih Bang di CMD kan Bang ya. Jadi kita sekalian kita tanya nih makanya nih. Jadi gimana Bang? Nge-tag vokal di CMD Bang? Tag vokal di CMD. Greget gimana gitu ya. Greget ya? Maksudnya gimana sih Bang? Maksudnya gimana sih Bang? Maksudnya emang di yang lain nggak greget atau gimana? Ya lebih greget, yang pertama sih memang. Cuman ini kan lebih greget lagi karena memang baru inilah kayak di push gitu. Mungkin dari biasanya masih lebih Biasanya satu hari satu santai lagu ya. kan. Biasanya satu hari satu lagu, ini satu hari itu bisa sampai 3 lagu, 4 lagu. Kan heran. Oh iya Bang, Sebelum juga borongan ya. Borongan. sebelumnya nih Bang, Iya. sebelum kita ngebahas soal rekaman dan lain-lain Bang, Abang tinggal di mana sekarang? Kebetulan di Medan, di Padang Bulan, Bang. Di Padang Padang Bulan Medan. Aslinya Medan gitu ya? Iya, aslinya Medan lah gitu. Berarti Abang bukan Siantar ya Bang? Cuman lahir di Batam. Oh, lahirnya di Batam. Lahir di Batam, besar di Medan. Lahir di Batam, besar di Medan. Iya. Berarti di umur berapa tuh Bang Abang pindah ke Medan? Umur 3 tahun lah. Umur 3 tahun. Umur 3 tahun dari Medan. Sama orang tua ya? Sama orang tua. Berarti sekarang udah nginjak usia berapa Bang? Nginjak usia tahun ini, kebetulan puji Tuhan 27 tahun. 27 tahun. Tahun ini ya? Tahun ini, bulan ini juga. Bulan ini juga? Iya. Boleh, Tanggal spill berapa tuh tanggal. Bang? Iya. Spill Bang. 27 Bang. 27. Oke, nanti dari atau enggak sekarang aja lah ya. Selamat ulang tahun Bang, nanti Oh, boleh, Bang. Cepet ketemu lagi ya. Enggak ketemu lagi ya. Kok ngeri kali? Malah di awal kita ya harusnya. Oke Bang. Ya. Abang ini kan penyanyi kan Bang. Abang ini penyanyi berarti secara nggak langsung ya suka musik. Musik lah ya. Suka musik kan. Soalnya kan yang namanya nyanyi berhubungan Dengan dengan musik ya, karena diiringi dengan musik. Mungkin boleh kali Bang, kenapa sih Abang tuh suka musik Bang? Karena nggak tahu Bang, bawaan telinga mungkin. Bawaan telinga, maksudnya emang dibanding Abang denger suara lain nih, maksudnya denger suara musik emang lebih membuat Abang apa? Ya namanya juga musik kan Bang. Musik itu kayak gimana kita menangkap musik itu, otomatis kuping sama badan kita pasti. Oh iya benar sih berarti dengan Abang mendengarkan musik itu ada apa ya, kayak ada vibes tersendiri gitu. Mungkin lebih nyaman lah mungkin ya. Lebih nyaman lah ya. dengar musik gitu. Iya, benar-benar. Nah terus oke lah, Abang suka musik, terus Abang penyanyi juga kan ya Bang. Terus apa nih Bang yang membuat Abang itu, mungkin Abang dulunya tuh nggak kepikiran Bang untuk jadi penyanyi Bang. Nah terus apa yang membuat Abang itu memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi Bang? Ya memang dari kecil tuh cita-citaku sebenarnya polisi kan. Polisi. Oh, malah polisi ya. Polisi. Cita-cita aku dari kecil. Nah. Dari kecil cuman karena nggak tahu nih, nggak sengaja pada saat itu memang waktu aku masih kecil tuh SMP lah kalau nggak salah. SMP. Kan viral tuh Justin Bieber. Oh ya. Iya kan? Iya. Nah viral tuh Justin Bieber kan. Nah aku kebetulan suka sama dia. Bukan maksudnya sama orangnya. Iya dong. Iya, Ya sebenarnya sih takutnya suka mikir aneh-aneh kan. Iya, maksudnya kan mengagumi gitu kan. Iya mengagumi lah, ngefans gitu kan. Ngefans. Nah jadi apapun yang ada di tubuh dia ataupun suara dia apa segala macam, jadi kayak aku tuh terinspirasi sama dia. Bahkan sampai SMP itu aku udah nindikin kupingku sendiri. Oh iya. Oh yang ngomong. Jadi Karena berarti terinspirasi sama dia. Boleh Bang kasih tahu apanya? Apanya? Tindikan Abang ke kamera. Nah, jadi Asli ya. Asli. jadi ditindik ya guys ya. Ini ya. Terus apa nih? Awal masuk Abang ke dunia musik itu, Abang itu menjadi penyanyi apa Bang? Maksudnya nyanyi lagu bahasa Indonesia kah atau langsung Batak Bang? Seperti yang aku bilang tadi kan, aku awalnya nggak apa namanya, nggak mau jadi penyanyi, mau jadinya polisi. Cuman karena aku ngefans sama dia, karena dia penyanyi, ya aku jadi pengen jadi penyanyi gitu. Terinspirasi sama dia lah gitu kan. Nah kebetulan karena aku udah nindik kupingku, aku nggak bisa nyoba polisi lagi otomatis kan. Nah mau nggak ada jalan lain ya ke situlah tujuannya. Berarti Abang sebelumnya nggak tahu, maksudnya kan syarat masuk
polisi Nggak Polisi, tahu. iya. Namanya juga masih kecil bang. Iya. Nggak tahu mikir sampai sana gitu kan. Yang masih kecil cita-cita banyak sih kalau masih Iya. kecil. Iya. Oh, iya. Berarti kalau dicabut nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi karena berhubung karena aku udah tindik, rupanya baru sadar aku bang, udah besar itu resikonya. Emang Nggak bisa ngelamar kerja dimanapun lagi. umur berapa bang ditindik? SMP. SMP. Lah emang nggak Terus di sekolah gimana itu bang? sekolah? Nggak pakai bang. Nggak Dilepas. dipakai, dilepas. Ya, Pas pulang sekolah baru dipakai. Ya, ada orang tua dibuka. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti abang ini sebenarnya awal suka musik itu berarti dari Justin Bieber. Dari Justin Bieber, guys. Justin Bieber ya. Nggak expect ya sebenarnya. Nggak ekspektasi memang juga. Malah dari Justin Bieber ya. Justin Bieber bah. Terus sekarang abang kan penyanyi ya. Kebanyakan kan penyanyi itu punya karya sendiri, misalnya ciptain lagu. Iya. Apakah abang ciptain lagu juga? Belum ada bang. Untuk saat ini belum ada. Tapi untuk rencana ke depan Rencana ke depan kayaknya ada lah. ada lah ya. Ada lah pasti. Rencana Karya sendiri gitu. Oke lah belum punya. Tapi ada gak yang maksudnya mungkin abang rekam di HP kayak buat Coba-coba gitu ya. Kemarin udah sempat nulis, liriknya hilang. Aku padahal mau bikin nadanya itu kan, cuman nadanya susah dapat kan, ya nggak jadi. Mungkin kendalanya berarti masih belum ada Ya, ciptaan abang sendiri ya bang. mudah-mudahan kedepannya nanti ada lah karya sendiri. Ya harus ada lah bang masa. Ini Iya. sebelah saya sudah berapa menit sudah? Ya udah kayak. Terus abang nih, selama abang berkarir di dunia musik atau rekaman gini bang, apa pengalaman yang paling berkesan selama abang berkarir di dunia musik? Selama di dunia musik. Pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan. Atau mungkin pengalaman yang paling pahit deh? Boleh pahit, boleh berkesan. Pengalaman yang paling pahit itu Masuk. Bentar bang, iklan dulu sebentar ya bang. Masuk. Masuk ya. Masuk. Bentar ya guys, kita ada kedatangan snack. wow, spesial buat tamu nih guys. Iya. Terima kasih ya. Oh, terima kasih kakak. Thank you. Gelasnya jangan lupa. Thank you. Wow, keren ya bang. Langsung dari apa? Keren bang. Iya, itu kan digoreng nih bang, goreng terus Langsung di sini ya. Iya. Oh mantap. Keren. Oh iya. Ini guys, ini menu-menu dari Century Iya. Cafe. Century Jadi, Cafe ya. Oh ini ada kafenya juga bang? Iya. Ada kafenya juga. Udah 3 hari kan di Baru sini. tahu ya? Baru tahu. Ada kafe. Ada kafenya juga. Kemarin kan abang sempat pesen cumi kan? Cumi. Itu dari kafe bang. Oh dari kafe ini. Dari kafe. Terus yang semalam juga kan dari kafe. Malam juga dari kafe. Jadi kan ini kan ada. Jadi ya guys, di sini tuh ada restoran Bataknya. Iya di lantai 1. Itu Romen Resto ya. Buat Iya. kalian yang mau mampir, Romen Resto ada di alamatnya di Cibubur ya, Jalan Danau Cibubur. Terus sama di atas bang, di rooftop lantai 4 itu ada Century Cafe bang. Situ nyediain makanan-makanan nasional yang sama yang udah nasional memang. Iya, nasional ya? dan western. Iya, western, iya. Nasional dan udah pasti halal bang, jadi aman. Aman ya? Jadi bang silakan. Oh boleh bang, nanti aja bang. Oke bang ya kita Oke, lanjut. siap. Nah terus nih bang, apa bang? Kita lanjut nih bang. yang tadi ya. Pengalaman yang Pahit. paling berkesan atau yang paling pahit? Coba yang paling berkesan dulu bang. Yang abang tuh kayak suka banget sama pengalaman itu. Pengalaman tersendiri. Ya. Selama berkarir ya. Selama berkaya, Selama berkarir itu kan banyak fans ya. Banyak fans, banyak Oh, penggemar. iya sih. Banyak Satu fans, pencapaian banyak juga sih. penggemar. Itu kan pengalaman yang Iya. berkesan kan. Banyak fans. Oke. Tawaran job juga banyak. Tawaran job. Iya. Oke. Baru ya gitulah pokoknya pengalaman paling berkesan. Oke, jadi fansnya aku jadi ngeri juga sih, banyak fans ini. Kayaknya kita Fans Batak bang, nggak nasional bang, Batak bang. Oke. Iya. Tapi kan Batak juga luas Iya. kan. Dia banyak juga Batak banyak. doang. Berapa 2 juta jiwa. banyak fans. Berarti abang ini banyak fans ya. Tapi ngomong-ngomong nih bang, kayaknya fans abang datang dari single abang yang mana tuh bang? Iya, iya ya. Nunga. Apa tuh bang? Ini gitu kali ya. Yang judul apa tuh bang? Apa judulnya bang? Nunga terlambat. Nunga Terlambat. Kak Rohana Silaban. Ciptaan Karohana. Oke. Nyanyi dikit bang. Coba nyanyi dikit. Jangan apa bang. Iya. Pilih nunga. Nunga Terus? terlambat itu. Lanjut bang. Ngahu pasiring be goan bican roakon. Gitulah. Kalau Itu boleh- ya. Kalau boleh tahu cerita lagunya itu gimana? Jadi cerita lagunya itu kayak kita
punya mantan. Mantan kita ngajak balikan, nah kita nggak mau lagi bang. Mantan kita ngajak balikan, kitanya nggak mau lagi. Kita nggak mau lagi karena memang kita pernah sayang sama dia, cuman karena disia-siain, dia main-main, ya udah pas dia minta balikan lagi, ya udah terlambat semua. Sudah terlambat ya. Nggak bisa diulangin lagi semua. Oke. Tapi abang tuh bakal expect gak sih bang lagu abang tuh naik? Nggak expect sebenarnya pertama. Nggak expect. Nggak expect. Tiba-tiba nggak nyampe beberapa bulan lagu itu naik tuh kaget bang. Kaget kali ya. Berapa bulan tuh bang itu 1 juta bang? Sekarang berapa sih? 2,1 ya? 8 ya? 2,8 kayaknya. Mau OTW 2,2 lah. 2,2. OTW 2,2. Itu berapa lama bang jaraknya ke 1 juta views bang? Sebulan lebih bang. Sebulanan? Sebulanan. Sebulan, cepet juga ya. Iya. Cepet juga sih. Barulah dari situ, dari lagu, itu single pertama bang? Pertama bang, perdana. Single pertama langsung naik. Sekarang udah nyentuh 2,1 juta. Bah, mantap banget ya. Mantap banget teman-teman. Duitnya banyak kita. Oke lah. Banyak job. Terus gimana bang perasaannya setelah ngeluarin single perdana kan? Pasti senang lah bang, puji Tuhan senang, banyak job pasti. Nah kan baru tadi dibisikin kan banyak job. Iya memang banyak job bang. Banyak job ya bang. Ya, kita... Job apa aja tuh bang jobnya bang? Ya kemarin sampai terbang ke Penang. Ke Penang? Ya gara-gara lagu itu. Penang tuh di mana bang? Malaysia. Oh Malaysia. Oh iya bang. Pinipin. Oh iya. Pineng. Oh iya. Itu konser apa bang? Konser atau acara atau gimana bang? Ya disuruh nyanyi aja. Oh. Kayak reguler juga, cuman dia konsepnya kan per bulan. Sebulan di situ memang, tapi cuman 2 kali nyanyi seminggu. 2 hari nyanyi itu seminggu. Berarti memang ada perubahan lah ya bang ya dari sebelum abang ngerilis single. Oh banyak bang. Itu baru setelah itu berubah lah ya abang ya. Banyak. Sampai nggak tahu juga, sampai nggak expect juga ada fans juga di Penang sana gitu. Nah kan. Nggak. Bermunculan gitu ya. Bermunculan. Dari mana munculnya itu semua tuh? Asal ketemu tuh Bang Ari Nunga Terlambat kan, Bang Ari penyanyi Nunga Terlambat. Gitu. Mantap ya. Kapan ya kita gitu? Kapan nih? Alah. Alah Bang Bobby. Aku sih sebenarnya lebih ke aku sih sebenarnya kayak gitu. Nah terus bang, itu yang paling berkesannya. Kalau yang paling pahit nih bang? Diatur bang. Diatur, maksudnya Ya, gimana aku diatur? memang dari kecil itu prinsipku itu dari tamat SMA lah ya kita bilang. Prinsipku itu orang yang nggak mau diatur bang. Orang yang mau diatur berandal lah ya. Ya, berandal lah. Bisa dibilang. Karena kan sebelum aku jatuh ke dunia industri musik Batak ini, aku pengamen bang. Jadi nggak ngerti-ngerti tentang ini semua gitu kan, apa segala macam anu segala macam. Oh ya ngomong-ngomong, kemarin Bang Ari sempat nunjukin pengalaman dia pas lagi ngamen guys. Iya. Mungkin nanti video editor bisa ditunjukkan ya guys ya videonya. Boleh. Ya boleh tunjukin dikit gitu ya. Iya. Nah, dah. jadi jadi gimana tadi Bang? Yang paling apa pengalaman yang paling pahit ketika diatur? Maksudnya emang maksudnya diatur tuh gimana tuh Bang? Ya diatur misalnya contoh. Ari, gini ya. Ari, ini gini. Ari gini udah nggak bisa. Itu paling antek aku Bang. Karena mungkin itu pas dalam masih pas rekaman lah mungkin ya diatur gitu ya. Oh, iya sih. Maksudnya kan mungkin Abang tuh mau berekspresi dengan fleksibel ya Bang. Jangan bebas, mungkin fleksibel. Mau menyalurkan apa yang kita suka pun nggak boleh gitu. Apa yang mau di produsernya aja gitu. Oh, paham sih. Berarti itulah ya guys ya pengalaman yang paling berkesan dan yang paling pahit dari Ari Sinaga selama berkarir di dunia musik. Oke, nah terus nih Bang, tantangan yang paling besar nih Bang, selama Abang memulai karir bermusik itu apa Bang? Hujatan Bang. Hujatan lah, emang kenapa maksudnya gimana nih Bang? Emang banyak yang hujat apa gimana sih? Itu juga. Iya. Emang Iya. Hujatan Bang, itu memang ngeri itu. Secara nggak langsung menusuk mental kan. Emang Abang maksudnya dihujat? Contoh kita kayak memposting sesuatu tentang kepribadian kita atau tentang musik-musik kita, banyaklah komentar-komentar negatif dari netizen kan.
Jadi itu secara nggak langsung memang kita nggak nampakkan ke kamera, cuman kita pribadi merasakan gitu kan. Oh, Kena langsung ke mental. secara nggak langsung tuh mempengaruhi ke Mental. kehidupan abang juga ya, Iya. kehidupan nyatanya ya bang, Iya, ya? bukan di sosial media. Iya. Emang maksudnya sampai sekarang gitu bang, abang masih sering dihujat atau? Ya pastilah bang, Iya sih, pasti ada aja. Ya, namanya kalau apa penyanyi apalagi aktif di sosmed, nah, kita kan nggak jauh-jauh sih ya dari yang namanya apa kritik, hujatan dan lain-lain gitu ya bang. Karena di dunia industri musik, apalagi penyanyi kan, apalagi penyanyi namanya laki-laki, pasti pemikiran orang udah negatif terus gitu. Kita berteman pun salah gitu. Ngerti nggak maksudnya berteman pun salah bang? Kayak kita berteman sama cewek dibilang ini playboy, apa segala macam. Namanya juga penyanyi pasti playboy gitu. Oh. Sebenarnya enggak gitu kan. Berarti maksudnya nih bang, abang tuh mau meluruskan mindset orang ya bang ya. Iya. Kayak ya penyanyi ya. Ya itu memang penyanyi, bukan berarti penyanyi itu nggak bisa begini begono gitu. Oh. Jangan langsung mikir aneh-aneh gitu loh, gitu kan. Itu ya teman-teman ya. Jadi janganlah langsung berpikir aneh-aneh bang ya soal penyanyi, karena nggak Penyanyi juga manusia bang. iya itu. Yang ngomen kan manusia kan. Bukan. Iya. Gitu. Berarti jatuhnya malah ke kepribadian ya, bukan ke cara bernyanyi. Tapi kalau ke cara bernyanyi, cara itu ada nggak bang kayak kritik-kritik gitu? Kalau yang tadi kan abang bilang kan kayak hujatan. Nggak ada sih, Ya, harus tujuannya kayak di gitu. kuping masyarakat yang mendengar langsung diterima Oh, bang. masih diterima ya kalau dalam Hujatnya bernyanyi. malah Kepribadian ya. Kepribadian. Iya, emang agak itu sih. gimana ya. Oke bang, jadi apa nih? Mungkin aku dulu yang nanya bang. Boleh. Iya. Dari tadi kau aja ya. Aku juga penasaran pertanyaan dari bang. Seorang Boleh, bang Bobby boleh, Purba. Bang. Terus sekarang kita kalau genre musik abang kesukaan atau itu apa? Slow rock. Slow rock. Untuk sekarang ini slow rock ya. Dulu Untuk saat ini. dulu sempat R&B kan, pop. Sekarang Tapi slow mungkin rock. dari Kasuara sih emang Iya ke sih. slow rock sih ya. Slow rock sih. Maksudnya kenapa slow rock sekarang bang? Maksudnya kan sekarang kan banyak genre nih. Iya. Kenapa abang sukanya slow rock? Ya kayak lebih beradrenalin aja, berpacu. Oh, Lebih menantang juga ya. Gitu. iya sih. Tapi mungkin udah nyaman juga sih, mungkin udah nyaman Ya, dari nyaman dengan EDM, kalau EDM suka genre EDM? ini sebenarnya suka sih sebenarnya, Suka sih ya, cuman nggak masuk ke suara gitu. Oh, oke. Kalau kita mendengar ya pribadi, genre musik yang paling suka itu R&B, kalau nggak jazz, kalau nggak apa, itu gitulah. Kalau misalnya kita kepribadian untuk nyanyi itu ya rock pasti. Oke. Oh iya, berarti genrenya tadi apa tadi? Slow rock ya? Slow rock. Slow rock. Nah terus bagaimana nih bang tanggapan keluarga abang nih bang setelah abang memutuskan untuk masuk ke dunia musik? Maksudnya kan mungkin dulu abang mau pengen jadi polisi. Polisi ya. Abang sempat ngomong gak sih bang ke keluarga gitu bang? Sempat. Nah terus akhirnya abang memutuskan ke dunia musik kan? Gimana respon sekitar bang? Respon rekan abang, respon keluarga, teman? Ya enggak, memang pada saat itu bapak lihat pernah kemarin ketahuan sekali bertindik. Nah dari situ bapak udah kecewa lah pasti sama aku kan. Udah kecewa. Udah kecewa. Padahal memang bapak itu nge-support kali cita-citaku pada saat itu. Yang jadi polisi itu. Iya. Cuman karena memang udah ketahuan pada saat itu kecewa. Nah dia marah sama aku. Nah aku pun pasti kena mental juga kan. Nggak tahu mau ngapain lagi ke depannya gitu kan. Setelah tamat sekolah SMA, nah aku nggak tahu mau ngapain nih. Aku ngelamar kerja di mana-mana nggak keterima. Ya terpaksa mau nggak mau aku ngamen bang. Ngamen dan semua keluarga ngejauh gitu. Iya bang. Iya. Semua keluarga menjauh. Menjauh nggak ada yang support. Aku jadi pengamen dipandang sebelah mata kayak gitu sama keluarga. Tapi sampai sekarang juga? Sekarang gimana? Sekarang udah nggak lah bang, kan udah nggak ngamen lagi. Oh, enggak maksudnya kan nggak tahu masih ada. Iya. Oh sekarang ya puji Tuhannya banyak pujian lah dari keluarga. Iya. Pujian dan masukan-masukan positif lah. Nah terus nih bang, aku jadi penasaran nih bang. Dari abang lulus sekolah nih, kan abang susah kan nyari kerja karena mungkin udah ditindik gitu kan. Tapi sengaruh itu di Iya. Ya, pengaruh lah bang pasti. sengaruh Iya sih. Tindik sama tato sih mungkin. Tapi bang ditato gak bang? Enggak. Puji Tuhannya enggak. Atau belum?
nggak ada. Tapi mungkin pengen ya. Tapi pengen bang. Pengen, cuman nggak sampai jadilah. Nah terus jarak nih bang, berapa lama tuh bang dari abang lulus sampai abang tuh nyari kerja di sini susah, nyari kerja sini susah tuh berapa lama bang? Apa abang sampai memutuskan jadi pengamen gitu ya? 3 tahun. Berarti 3 tahun atau 2 tahun gitu lah. berarti abang lulus SMA Tahun 2016. 2016. 2016 aku nganggur beberapa bulan itu sampai 6 bulan baru aku 2 tahun ngamen. Sampai tahun 2018. 2 tahun nganggur. 2 tahun Nganggur 2018 aku ngamen. Amin. Ya. Sampai 2022. 2 tahun nganggur, 2 tahun ngamen. Iya. Kalau 2018 2022 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun malah. 2016 ke 2018 2 tahun nganggur. Iya. 2018 ke 2022 4 tahun ngamen. Berarti Enggak lah. Ih gimana sih, Pak? Enggak Gimana sih loading abang ini. ngitungnya? Aku bilang tadi. Iya. Kan tadi pertanyaan Bang Bobi kan berapa tahun untuk tiba-tiba jadi pengamen. Berapa tahun nganggur. Iya. Baru tiba-tiba jadi pengamen. Iya. 2 tahun nganggur baru jadi pengamen. Oh iya, iya benar. Kirain jadi pengamennya udah 4 tahun. Enggak. Benar. 2 Berarti tahun. ada rasa nyesel gak bang? Nindik. Tapi pada saat itu. bener juga sih Bang Bobi. Apa tuh? 4 tahun pengamen. Ya iya maksudnya kan itu. Oh iya. 4 tahun. Sambil mikir juga nih. 2 tahun. 2 tahun kan nganggur. Sambil mikir. 2 tahun nganggur. Tahun 2018 ke 2020. Iya 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahun kan? 4 tahun, 2 tahun nganggur. 2 tahun nganggur, 4 tahun ngamen. Iya. Akhirnya pertama kali perlu gak sih dibahas? Pertama kali rekaman di mana tuh bang? Perlu gak sih dibahas? Boleh aja. Kan? Pertama kali Terjun ke dunia rekaman lah. Masuk ke dunia rekaman Sampai di kemana tuh bang? Awalnya nggak rekaman sih, awalnya ngikut audisi. Audisi mana? Yang iseng-iseng main TikTok, ada audisi di TikTok gitu kan. Nyoba lah, puji Tuhannya nyoba dari TikTok doang bisa tembus sampai ke Jakarta. Iya, puji Tuhannya bisa dapat 9 besar lah di situ pada saat itu. Jadi karena audisi itu juga kenal-kenal banyak produser gitu. Berarti nyesel gak bang? Pas nindik tuh? Belum kejawab tuh tadi. belum gue jawab ya. Pas abang nindik nyesel gak? Awalnya nyesel. Tahu gitu nggak nindik. Tapi karena setelah sekarang jadi penyanyi, ya dia nggak fashion juga. Oh iya sih. Iya sih. Ya, tapi emang kan cuma Kayaknya keren juga sih sebenarnya. Jadi pengen nindik. Jadi pengen nindik gak, Bu? ayo bang. Aku pengen gondrong sih bukan nindik. Gondrong. Oh iya. Kayak mas gondrong. Mas gondrong. Ngatain mas. Oke. Ayo, minum dulu bang, bang. Boleh bang, boleh bang. Sambil minum ya. Ini jadi apa aku yang haus? Aku yang bikin bang. No, abang yang bikin. Ya. Mungkin bisa Jadi nggak sambil gimana sambil ini? nanya kan, sambil nanya. Sambil nanya kali bang boleh bang? Iya kan. Gini ya. Terus? Langsung aja ya. Enggak sih bang, itu ditutup sih bang. Oh bisa. Ah bisa. Kalau kegiatan abang di luar musik apa? Biasanya kalau di Medan sana. Kegiatan di luar musik itu ini bang. Di luar musik. Misalnya kayak ada usaha lah gitu mungkin. Nggak ada bang. Yang nyanyi aja. Paling nyanyi di kafe lah. Oh itu ya. Nyanyi di Berarti kafe reguler. Emang abang tuh fokus ke Kasih ya bang. iya, fokus ke nyanyi ya bang ya. Fokus ke nyanyi. Oh untuk saat ini masih fokus ya. Terus nih bang, siapa sosok yang paling ngedorong abang sampai sekarang tuh abang tuh fokus nyanyi gitu bang? Maksudnya apa ya sebutannya tuh? Panutan ya. Iya. Panutan. Inspirasi lah, Inspirasi. Sehingga abang tuh udahlah, abang harus fokus nyanyi aja gitu. Inspirasi dari mana bang? Luar negeri atau dalam negeri bang? Coba dalam negeri dulu. Dalam negeri ya Judika lah pasti bang. Abang kita itu ya kan. Wah, Judika. Batak itu ya kan. Berarti ya abang bukan terinspirasi sih, maksudnya apa ya? Apa sih ya istilahnya ya? Motivasi mungkin. Iya ya, motivasi sama Bang Judika lah. Kalau dari Indonesia, apalagi dari tanah kita Batak kan. Oh iya. Kalau dari luar negeri yang aku bilang tadi, Justin Bieber tadi, sama Bruno Mars. Justin Bieber, masih sih ya, masih. Masih Justin Bieber dia. Gak berubah. Gak jadi Billie Eilish kan? Gak. Agak itu juga ya. Judika. Kalau mungkin misalnya kalau penyanyi Batak lah. Kayak sosok Bang Bobi Purba.
Bukan masih baru Bang, bila kabinnya. Oh iya. Kalau lebih dulu apa sebenarnya nyanyi daripada kalau dari penyanyi Batak kita ya pastinya Abang apa ya? Duh, lupa aku namanya lagi. Padahal ngefans dulu. Siapa tuh? apa lagunya apa? Lagunya. Oh. Corona mandoko nasa. Oh, si Alex Sutajulu. Alex. Bang Alex Sutajulu. Nggak kenal. Nggak kenal dia Bang. Nggak kenal. Kenal dia. Aku kan Oh iya, Bang kan bukan orang Batak ya. Iya. Bukan rasis, Bang. enggak, Bang. Enggak rasis kan, Bang? Tapi itu genrenya agak sama juga kayak Bang ya. Iya, slow rock ya. Iya. Boleh sih mantap sih. Mantap. Terus Bang, sebagai penyanyi Bang atau artis nih Bang, kan pasti kan yang tadi lah Bang ya, ada kritik, ada komentar negatif dari netizen biasanya sih Bang ya. Terus gimana nih Abang cara menghadapinya Bang? Ya santai aja Bang. Karena nggak mereka juga yang ngasih kita makan kan. Boleh juga sih. Ya ngapain juga kita Ngapain gitu, bodo amat lah Bang. Iya. Yang penting kita berkarya Bang. Bener juga sih. Yang penting kita berkarya, kita lakukan yang terbaik Bang. Kita hidup dari kita juga kan, bukan dari mereka. Karena bukan cuma dia juga masyarakat Bang, banyak masyarakat di dunia ini kan. Oh iya juga. Bener. Iya sih. Memang harus gitu sih ya Bang ya. Iya bener. Udah paling the best itu ya. Oke Bang, nih Bang. Sebelum kita tutup nih Penutup Bang, mungkin ya penutup. ada beberapa lah. Kita ada pertanyaan-pertanyaan yang Agak aneh ya. dikit Bang. Agak lebih ke lucu sih. lucu sih. Lucu sih. Apa Bang? Nah, pertama. Kalau Abang sebagai penyanyi pasti adalah penyanyi kesukaan gitu ya. Siapa itu Bang? Di penyanyi Batak lah mungkin. Nyanyi Batak Bang Alex. Atau cewek atau cowok. Bang Alex. Bang Alex. Kalau yang era-era sekarang? Iya. Bang Alex masih sekarang masih? Masih kelas. Masih ya? Oke. Mungkin tapi udah lumayan lama juga sih itu masih sebelum era Jun Munte mungkin era masih. Kalau ya Jun Munte tuh. Itu idola. Jun Munte. Oh, dari Batak itu idola. Jun Munte. Jun Munte. Oke Bang Jun Munte ya. Semoga Abang menonton karena Ada fans Abang di ada sini. fans Abang. Tapi kita juga ngefans juga ya karena Pulut Roham. Bener sih. Lagu-lagunya memang the best lah semua. Best. Apalagi ciptaan-ciptaan sendiri gitu. Oh iya. Berarti Abang harus terinspirasi juga dong bikin lagu sendiri kan. Pasti Bang. Bikin lagu sendiri kayak Jun Munte. Lagi suaranya juga ada serak-serak gitu kan. Oh iya banyak. Ciri khas gitu kan. Serak-serak apa itu? Serak-serak kalau kata mantanku si Wana, ada si Wana yang di Siantara anak kecil tuh. Oh yang kecil. Yang kecil itu, Iya. ya itu serak-serak kering. Serak-serak kering. Orang di mana-mana serak-serak basah. Iya. Serak-serak becek. Ini serak-serak kering. Becek. Iya. Serak kering ya Bang? Serak-serak kering. Itu mungkin. Ayo Bang lanjut Bang. Oke lah berarti Jun Munte tadi ya Bang ya. Nah terus Bang nih untuk lagu yang Abang suka. Sebenarnya nggak aneh pertanyaan ini sebenarnya. Enggak. Lagu yang suka Batak. Rohaku. Lagu Bang Jun Munte. Jun Munte ya? Wih, udah artisnya ngefans, lagunya juga suka guys. Oke Bang Jun Munte. Emang biasanya sejalan itu Bang. Sama Gara-gara lagunya sama ada di-ngefans satu, banyak. ada satu lagi lagunya Bang Roni Site, Pulut Roham. The best itu. The best ya. Tadi ya iya sih. Iya, sebelum ada laguku. Tapi dibawain siapa dulu sih? Pulut Roham. Jun. Pasti Bang Jun Munte lah. Oh iya Itu iya. kan aslinya jago dipopulerkan oleh Bang Roni, Jun dibawain Jun Munte. Munte. Oh iya benar. Lagunya Bang Roni dipopulerkan oleh Jun Munte kan. Oke berarti untuk lagu tadi Abang Rohaku sama Pulut Roham. Pulut Roham ya. Oke. Boleh ditonton juga ya guys, ada di CMD juga. Iya ada di channel juga Pulut Roham. Oke. Terus Bang. Malah promosi kita ya. Terus Bang, kalau ini mungkin agak Iya lah. Sensitif. Agak enggak juga sih. Berapa mantan Abang Sampai sekarang. Mantan Abang udah berapa, Bang? Dari kapan, Bang? Dari awal Abang lahir ke dunia sampai sekarang detik ini Abang di podcast. Jangan dari lahir lah, dari awal pacaran. Oh, dari awal pacaran dah. Enggak lah, Bang. Kalau zaman-zaman dulu jangan lah. Pencinta monyet itu kan dulu. Tapi boleh sih Bang kalau dihitung enggak apa-apa, Bang. sebenarnya. Enggak apa-apa. Apa-apa, walaupun cuma seminggu sehari juga enggak apa-apa. Pacaran seminggu gitu ya.
Gitu. Kayaknya banyak ya. 20 lebih lah, Bang. 20 lebih lah. Kalau Abang? Enggak aku hitung, enggak bisa aku hitung aku mah tepat gitu kan. Nggak banyak ya, tapi ada. Oke, Bang. Iya, Bang. 20 ya. 50 tadi. 20 lebih, Bang. Oh, 20. Iya, 20. Ya, 20 maksudnya banyak lebihnya kan, Bang. lebihnya lebih berapa nih? Lebih 30 Nggak bisa apa lebih? dipastikan lah, Bang. Karena udah banyak banget kan. Tadi maksudnya abangnya bilang 20 lebih. 20 Lebih 3 apa lebih 10? Oh iya juga ya. Ya kan bisa aja 5 lebih kan? Iya. Bisa aja 5 lebih. Ya 5 lebih lah. 5 lebih 15. 20 karena kan Abang bilang kan ikut dari awal kita ini. Pacaran. Dari yang Cewek gitu. yang monyet-monyet itu. Monyet-monyet itu. Oh, kalau yang seriusnya yang kayak udah berjalan sebulan lebih atau Paling 3 paling 3. yang mau dibilang serius tapi gagal. Oh, berarti yang pacaranannya 20 bah. Yang seriusnya 3. Monyet dulu itu, Jauh Bang. banget. Dari SMP udah ngerti cewek-cewek. Berarti dari SMP udah pacaran gitu. Ngeri gue. Kan terinspirasi tadi aku bilang ke sana penyanyi si Bieber. Udah pasti udah banyak cewek-ceweknya. Oh iya, udah bergaya mungkin ya, udah Terinspirasinya sampai ke cewek-ceweknya juga, cowok. Bukan ke berkarirnya, sampai ke apanya juga. Berarti abang ini bergaya buat memikat si Oh, cewek. iya, bener. Kan enggak otomatis jadikan pacar juga kan. Kalau yang paling lama Bang berapa bulan Bang? Paling lama 4 tahun, Bang. Oh, Paling lama. 4 tahun. Itu mungkin udah mau nikah ya Bang ya? Yang Abang tadi bilang hampir, itu. Bang. Hampir. Mungkin boleh kali Bang apa ceritain sedikit kenapa kok bisa nggak jadi? Ya faktor ekonomi, Bang. Oh, paham sih memang gitu. Faktor ekonomi nggak bisa ngebahagiain dia, dibahagiain cowok lain malah selingkuh. Ya udah ke malam itu, Bang. Mau gimana lagi? Faktor ekonomi ya itu ya, kita Bukan berarti kita nggak ngasih dia makan atau Iya, apa gitu. Mungkin tapi- dia mungkin punya kebutuhan lain kita nggak bisa penuhin gitu. iya. Iya, mungkin dia merasa belum itu lah. Mungkin dia menemukan yang lebih bisa memenuhi iya, kebutuhan. that's true. The best itu. The best. The best. Bener. Jadi diakhiri dengan seperti apa Bang hubungannya Bang? Ya banyak lah, Bang, sebelum putus ya sering bertengkar apalah segala macam, berantem Ya Bang ya. berantem adu mulut. Tapi dia bukan selingkuh kan? Hah? Pasti ada lah, Bang. Maksudnya baru abang putus baru dia punya pacar, maksudnya sebelum putus dia udah punya pacar gitu. Belum. Enggak. Jadi maksudnya kalau menurut Abang di sini yang korban tuh siapa Bang? Gimana ya dibilang ya? Ya pasti nggak aku bisa- lah. nggak Kalau bisa- aku bisa juga ya? kalau aku sebenarnya sih nggak bisa dibilang juga Nggak sih. bisa dibilang korban Nggak juga sih, sama-sama ya, sih. soalnya Iya. Sama-sama Ya, sih. mau gimana ya keadaan kan? Namanya juga manusia kan. Dia korban keadaan, aku korban perselingkuhan. Kan sama-sama korban. Oh iya sih. Iya kan? benar sih. Berarti, Dia korban keadaan, aku korban. Nah, udah. Itulah dia. berarti di akhir-akhir itu Bang, akhir-akhir kan 4 tahun nih. Di tahun-tahun terakhir itu. Itu bukan pure 4 tahun berjalan terus ya, Bang. Itu udah putus nyambung Oh. gitu. Putus nyambung. Putus nyambung gitu. Makanya bisa bertahan selama itu. Kok bisa nyambung lagi Bang? Karena masih ada rasa kan Mas? Masih sayang biasa. Oke guys. Jadi agak sedih ya. Ini agak Enggak gamon, Bang. Enggak gamon, Bang. nggak gampang. Enggak gamon, udah move on lah, Udah lama. move on. Emang inisial mantannya apa? Sampai ke inisial, Pak. V. Ayo, Kak V. Semoga Sebenarnya enggak P sih. Biasa dipanggil cuman dia punya inisialnya V. inisial ya? dari depan kalau pakai namanya itu S. S, tapi V. Iya. Abang mau nunjukin? Oh. Enggak apa? Oh, mungkin tadi Percuma sih Bang, bisik-bisik. Apa Iya, lupa gue. Oh ya. mungkin tadi V itu panggilannya mungkin. Iya. Panggilan sayang ya. Oh ya. Bukan panggilan sayang juga, Bang. Oh, bagaimana sayang? Itulah. Itulah. Ya. Udah kejawab juga sih, bukan inisial lagi ya. Oh iya. Tapi kan sama yang sekarang justru lebih solid dong pasti dong. Pastilah. Lebih solid. Karena udah saling support kan. Udah saling Oh, iya. support. Udah jalan berapa lama Bang? Mau jalan 3 tahun lah. Udah lama juga, Bah. Mau jalan 3 tahun. Iya. Bulan berapa? Anniversary. Bulan 2.
Bulan 2 Februari. Berarti tahun depan 4 tahun lah ya. Enggak lah. Mau jalan 3 tahun. Mau jalan 3 tahun. Jadi Mau jalan 3 tahun, oh. Februari nanti 3 tahun. Oh, iya. Kirain Ngomong-ngomong nih, Bang. Ah. Abang apa zodiaknya, Bang? Jadi aku Ah. Libra, Bang. Libra. Timbangan. Pacar Abang? Aries. Aries sama Libra tuh gimana tuh? Gak tahu aku, Bang. Gimana Bang Rizal? Gimana tuh Aries sama Libra? Ya buat orang-orang di luar sana tuh jangan anggap sepele sama Aries. Oh iya. Oh, iya. Emang kenapa tuh Bang Aries, Bang? Kita egois, Bang, dia lebih. Kalau kita egois, dia Lebih. Apalagi sama-sama anak pertama kan. Tentang kayak pedang sama pedang, Bang. Pedang sama pedang ya? Iya. Enggak ada tuh yang mau ngalah ya, Bang ya? Gak ada yang mau ngalah, Bang. Makanya Tapi memang karena aku kan Libra kan, dari zodiaknya udah timbangan ya, bisa lah aku membalance. membalance keadaan. Menyeimbangkan keadaan. Di mix lah ya. Mau nggak mau ngalah. Ya. Mau nggak mau mengalah. Oke, Libra. Tiagas ya. Kalau Bang apa? Aku Gemini. Gemini. Kalau Bobe apa? Kepler. Blackberry. Iya. Blackberry Gemini Kepler. Iya, benar, Bang. Kalau Januari apa? Januari itu apa ya? Awal. Oh, Capricorn ya. Itu. Berarti beracun ya. Iya kan? Ini kan apa? Kambing kan kalau Enggak lah, Capricorn itu Scorpio. Oh, itu Scorpion. Maaf guys. beracun, Pak. Oke ya. Berarti itulah ya Bang ya. Iya, Bang. Kita jadi lumayan panjang nih ngebahas kisah Iya ya. percintaan. Kayaknya kita boleh gak sih nanti next setengah tuh bahas musik, setengah tuh bahas percintaan. Iya, nggak boring-boring banget ya. Kayaknya Iya kan? asik juga sih yang ngomongnya ini. Tapi bahas Enak, percintaannya Yang memberi pertanyaan enak, Bang. Giliran abang nanti tanya bisa nggak? Iya juga sih. Iya juga sih. soalnya gak ada kemungkinan sih kita ditanya. Oh iya. Bisa. Nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin juga sih. Kalau abang udah menanya kita kan oh iya Bang. Bisa. Langsung kita alih ke pertanyaan lain. Oke Bang. Kita udah sampai ke sesi penutup nih Bang. Jadi sekarang abang nih Bang ada proyekan sama CMD Bang. Iya. Berapa lagu tuh Bang yang abang jalanin di proyek CMD ini Bang? Boleh kali Bang spill dikit Bang? Sekarang promosi buat sebelum tayang gitu kan. Bisa. Berapa lagu Bang? 10 lagu. 10 lagu. Ya. Tak mata. CMD. Label mana? Gak usah. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Label mana ya yang menawarkan 10 lagu cuma CMD. Tapi dari 10 ini yang paling abang the best. Iya. Ada lah mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 itu sih. 2 lagu. Enggak tahu yang lain karena belum masih direkam ya. Ah ya mungkin. Nah, yang udah direkam tuh 2. Yang the best. The best. Yang apa? Yang menurut abang tuh abang suka gitu. Iya, 2 lagu. Apa tuh Bang judulnya Bang? Hasianku. Marlapatan. Dang Marlapatan. Ditunggu ya guys ya. Buat pencipta lagu itu keren sih, bisa bikin lagu seenak gitu sih. Cuman sebenarnya 3 sih Bang sebenarnya Bang. Kok jadi kau yang ngatur? Jadi apa, Bang? Kan aku penyanyinya. Satu lagi abang suka sama yang lagunya Karohana itu. Iya, kan belum direkam, Bang. Ya, Kan aku maksudnya bahas yang udah direkam. Oh, oke Bang. Termasuk sama yang belum direkam. Termasuk sama yang belum direkam, iya itulah tadi yang Apa Bang judulnya Bang? aduh, aku lupa. Oke, Apa tadi? Bentar ya guys, sebentar ya Tapi guys. itu lagunya Rohana. Lagunya Rohana, oke, lagunya Karohana. Pokoknya lagu Kak Rohana lah. The best ya. Karohana ya. Udah bilang the best. The best. Oh, ingat, Bang. Apa tuh? Pamonang Padan. Pamonang Padan. Tiba-tiba ingat aku ya. Iya, the best. Memenangkan janji itu artinya. Apa artinya? Memenangkan janji. Memenangkan janji. Kalau Hasyanku kan sayangku. Iya. Kalau yang satu lagi tadi apa Bang? Dang Marlapatan itu apa tuh artinya tuh? Aku kan nggak ngerti. Itu nggak berguna. Nggak berguna. Iya. Enggak berguna. Sedih kali lebihnya nggak berguna Bang. Oke, apa nih Bang? Terakhir nih Bang, pesan-pesan nih Bang. Mungkin Iya, Abang boleh kali Bang kasih pesan nih Bang buat anak-anak muda Batak Bang yang Dalam mau konsep berkarir. apa ini, Bang? Pesan-pesan dalam konsep apa? Yang mau
berkarir masuk ke dunia musik, musik Bang, ke dunia musik, dunia rekaman atau musisi? Iya, buat yang lagi berkarir atau Mungkin ke kamera mau Bang. Ke sini Bang, kamera Bang, sini Bang. mau berkarir di jenjang musik atau mau jadi penyanyi, Hmm. semua nggak ada yang nggak bisa. Semua Iya, semua pasti punya jalannya masing-masing tergantung niat dan kemauan, Bang. Kalau misalnya dia punya tujuan menjadi begini, bagaimana, tapi nggak ada niat dan perlakuan, mentok di situ, Bang. untuk situ Bang. Mentok di situ aja. Itu yang paling utama kemauan lah ya. Mentok di situ. Mentok di situ aja. Oke ya. Oke Bang, jadi kita sudah selesai ya. Ya udahlah. Nggak kerasa udah berapa menit Bang? Kita 40 menit ya, 40 menit. Lumayan lah. Lumayan singkat sih ya. Singkat apa panjang itu? Udah Panjang lah. mungkin waktunya singkat tapi yang kita bahas udah Oh iya lebih bener. banyak lah. Mungkin kan. Nggak kerasa ya. Iya. Jadi Bang. Maka jadi Kak. Kan emang abang-abang, Bang. Iya betul. Oke. Jadi terima kasih ya sudah menonton sampai sejauh ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ya ada pengaruh lah pengaruh positif untuk teman-teman yang menonton ya. Amin. Ya. Tapi jangan diikutin itu yang soal 20 Iya. 20 lebih itu. Itu mungkin Masa lalu, boleh Bang. boleh. Itu Semua orang punya masa dibuang lalu. aja. Semua orang punya masalah. Oh iya, ini masa lalu guys. Jadi ya, oke ya. Oke lah, terima kasih lah buat Bang Ari yang sudah bergabung sama-sama, mungkin Bang. ya. Sama-sama. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama, Bang Oke. Oke, jadi kita tutup ya. Bye bye. Bye. Bye, guys.